datang di channel saya TDP. Hari ini saya membahas kamera budget pelajar lagi teman-teman. Kamera ini merupakan pengganti kamera favorit saya nih teman-teman. Jadi ini jadi kamera favorit saya nih, kamera budget pelajar yang harganya di atas 2 juta teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah ikutin channel saya udah pernah ngebahas kamera budget pelajar yang 1 jutaan ya teman-teman. Bisa lihat saya kasih linknya, budget 1 jutaan teman-teman. Sekarang saya udah naik nih tahapnya ke level 2 jutaan. Penasaran dong kameranya apa? Kameranya nih Nikon V2. Kalau teman-teman ikutin channel saya pasti tahu saya dulu paling suka dengan Nikon V1. Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Bahas pertama adalah kenapa ini menjadi kamera favorit saya. Kita pengen tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dan yang kedua adalah apa sih bedanya dengan Nikon V1. Nah teman-teman ikutin terus channel saya ya. Check it out. Kamera yang saya review biasanya teman-teman, biasanya saya pakai dulu sampai puas, baru saya review dan saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi bukan review saya itu bukan karena saya nyontek di internet terus saya kasih tahu ke teman-teman, enggak. Ini merupakan pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi saya langsung ke Nikon V2 itu adalah 14 megapiksel, beratnya 278 gram, keluaran tahun 2012. Tipe autofokusnya adalah hybrid autofocus. ISO-nya dari 100 sampai 6400. Shutter speed-nya itu dari minim ada 30 second sampai 1/16.000. Dan sensor tipenya adalah CMOS. Dia punya flash internalnya itu ada auto, ada red eye, ada slow synchronize, ada juga near curtain. Dia juga udah punya digital viewfinder ya teman-teman, juga udah bisa live view. Dan untuk videonya dia ada pilihan 1920 sampai 1080 di 60 dan 30 fps, 1280 dikali 720 di 60 fps, 1072 sampai 720 di 60 fps, 640 dikali 240 di 400 teman-teman, dan 320 dikali 120 di 1200. Jadi udah bisa slow mo walaupun resolusinya kecil ya teman-teman. Mantep ya teman-teman. Dan dia bisa shot in RAW. Oke, kelebihan Nikon V2 ini kalau teman-teman lihat saya punya review Nikon V1, saya selalu mempermasalahkan itu dari menu-menunya Nikon V1. Dan Nikon V2 ini mantap ya teman-teman. Dari menu, dari pegangan gripnya ini asik banget teman-teman. Ini asik banget pegangan gripnya. Tuh teman-teman bisa lihat, asik kan buat dipegang. Dan juga dia punya menu ya, udah ada dial-dialnya yang di atas ini yang membuat jadi kita kalau mau ganti mode dari mode manual ke aperture atau ke auto itu cepat teman-teman. Jadi teman-teman mau bikin dia slow speed atau jadi mau motret apa itu cepat ya teman-teman. Nah, kelebihan lain ya teman-teman tahu lah, kelebihan yang selalu dari Nikon yang saya suka itu udah punya electronic viewfinder di depan teman-teman. Electronic viewfinder, menu dari pegangannya itu kelebihannya yang menurut saya itu mantap teman-teman. Kelebihan lainnya lagi adalah dia udah bisa silent fotografi ya teman-teman ya. Jadi udah bisa silent, jadi pas lagi motret untuk straight itu nggak kedengeran suara sama sekali teman-teman. Bunyi shutter atau bunyi-bunyi lain-lain yang apalah bunyi dari kalau teman-teman pakai Canon, pakai yang lain itu kadang-kadang bunyi ceret atau sertak, ada kertek, krek, ceret, nggak ada. Ini benar-benar silent, nggak ada suara sama sekali teman-teman. Tiba-tiba jepret. Dan yang saya suka kebanyakan meteringnya itu nggak pernah salah, nggak pernah gagal teman-teman. Jadi dia cepet autofocus meteringnya.
pencet langsung dapet. Kalau teman-teman ada yang pakai V1 pasti tahu, karena dia V1 dan V2 ini sama teman-teman, meternya begitu juga, cepet juga. Nah, setelah udah bisa silent, dari ergonomi juga, dia juga punya flash teman-teman, flash body, dimana Nikon V1 nggak punya flash body teman-teman. Ini juga kelebihan dia, punya flash body, electronic shutter, ergonomi enak, menu semua gantinya di depan teman-teman. Untuk bodinya itu juga kecil teman-teman. Jadi ini kalau menurut saya ini udah merupakan kamera untuk nge-trip favorit saya teman-teman. Kecil, autofokusnya cepet, ya kan? Udah ada flash juga. Apalagi ya teman-teman, itu semua ada kriteria saya. Ada kalau kecil-kecil begini demen saya buat nge-trip, itu paling enak teman-teman. Nah, saya sebutin lagi masalah tentang menu. Jadi kita akan bahas tentang menu teman-teman. Bisa lihat sama ya, ada lensa yang di depan jadi kayak begini. Kita masuk ke menu. Nah, menunya ya kayak gini teman-teman. Di pertama ada gambar beginian, dan ada obeng depannya, ada menu format. Ini sebetulnya mirip-mirip sama yang Nikon V1 teman-teman. Apa yang ada di Nikon V1 di sini juga ada sih teman-teman. Semuanya sih ada di sini. Dia ada image quality, image size, terus dia continuousnya di sampai 60 fps teman-teman. Silent fotografi, jadi nggak ada suaranya pas kita cepat teman-teman. Movie settingnya itu bisa 180 sampai 60i atau 720 30p. Sebetulnya menunya sih mirip-mirip aja, nggak terlalu banyak berbeda dari Nikon V1 yang V2. Yang lebih banyak berbeda itu karena dia punya flash dan bodinya sih teman-teman. Tapi untuk semuanya itu hampir mirip V1 dan Nikon V2. Jadi teman-teman udah lihat videonya, udah lihat menunya tadi. Sekarang saya kasih lihat foto-fotonya teman-teman. Jadi saya udah lumayan banyak pakai Nikon V2 ini, banyak saya pakai fotonya. Kebanyakan saya pakainya motretnya RAW, tapi untuk review yang ini saya tidak melakukan pengeditan lagi teman-teman. Jadi itu semuanya saya motretnya pakai JPEG langsung dari kamera. Dan picture style yang saya pakai itu adalah picture style yang natural, yang standar teman-teman. Picture style yang pakai itu picture style yang standar. Saya nggak pakai picture style vivid biar nanti nggak terlalu ngejreng gambarnya. Nah, setelah saya udah ngebahas tadi video, fotonya, menunya teman-teman, dan juga kelebihannya teman-teman. Nah, saya sekarang mau ngebahas tentang kekurangannya teman-teman. Kekurangannya kalau menurut saya teman-teman pribadi ya, satu, LCD nggak bisa di-rotate. Dan kedua juga lensanya nggak ada pilihan yang lain teman-teman. Jadi karena emang udah di stop produksi dari Nikon, lensanya juga ya mahal, juga cuma segitu aja lensanya, nggak ada lensa lain. Terus juga yang menurut saya kurang dari hasil, saya berharap sih dia punya hasil yang lebih bagus ya teman-teman. Tapi karena sensornya kecil, jadi hasilnya juga mungkin tidak sebagus yang sensornya lebih besar. Tapi kalau menurut saya untuk memotretkan street fotografi
cukup teman-teman. Kenapa? Karena kalau sensornya besar belum tentu autofocusnya bisa secepat ini. Perbedaan Nikon V1 dengan Nikon V2. Perbedaan yang paling jelas adalah Nikon V2 itu punya flash teman-teman, ini nggak punya flash Nikon V1. Kedua, dari menu sini teman-teman, untuk perubahan mode-mode pengambilan gambar, misalnya mau gambar ke manual atau mau jadi ke program atau ke aperture, ini udah langsung di atas dan ini harus masuk ke menu. Jadi saya udah pernah bahas di Nikon V1 kekurangan Nikon V1 itu. Jadi agak susah kalau mau ganti ke manual, harus masuk ke dalam menu lagi, ganti ke manual mode, atau mau ganti ke aperture atau mau ganti ke program, itu harus masuk ke manual mode. Tapi untuk hasil sih berdua sih mirip ya teman-teman. Walaupun megapikselnya itu berbeda, itu 14 megapiksel atau 10 megapiksel. Nah, yang terakhir ya teman-teman, jadi antara Nikon V1 dan Nikon V2 ini itu sebetulnya kalau menurut hasil tuh tidak terlalu signifikan sih menurut saya teman-teman. Hasil ya teman-teman, 10 megapiksel ke 14 megapiksel sih menurut saya ya tidak terlalu berubah banyak sih. Yang beda itu sebetulnya di bodi badannya, benar-benar yang beda termasuk ada flash. Jadi kalau teman-teman nyari Nikon V2 ini jarang, karena ini jarang banget kamera ini, teman-teman bisa pakai Nikon V1. Saya rasa dari fungsinya sih mirip-mirip dengan hasilnya teman-teman, menurut saya ya. Tapi balik lagi semua pilihan ke teman-teman semua. Nah, untuk harganya ini sekitar 2 juta lebih, balik lagi semuanya ke teman-teman, pilihannya mau kayak gimana. Ada yang jual 2 juta pas, ada yang jual 2 juta lebih. Balik lagi semua ke pilihan ke teman-teman semua. Nah teman-teman, bila teman-teman suka dengan saya punya channel mengenai video mengenai tentang kamera-kamera murah untuk street fotografi, jangan lupa subscribe teman-teman, karena saya akan membahas lagi kamera-kamera murah untuk street fotografi. Untuk yang kali ini adalah kamera yang harga 2 juta ke atas teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya uang 2 juta lebih pengen beli kamera street, ditunggu dulu sebentar. Kenapa? Karena saya akan membahas kamera-kamera berikutnya yang harganya 2 juta teman-teman. Oke teman-teman, nama saya Teh Litik, sudah motret ke hari ini. Sampai jumpa teman-teman.